damai sejahtera. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Thank you, Jesus. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau
senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Ku beri hidupku ikuti kehendakmu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan. Thank you Lord. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Halo teman-teman Kampus Connection, senang sekali bisa kembali beribadah bersama teman-teman semua. Masih dalam suasana tahun baru, selamat berlibur bagi yang masih libur dan selamat bekerja bagi yang melakukan aktivitas dan sudah mulai bekerja. Hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari 2025. Saya harap kita semua masih semangat dalam menjalani bulan pertama di tahun yang baru ini. Rintangan dan tantangan boleh ada, tapi ingat, kasih karunia dan anugerah Tuhan juga selalu ada untuk kita semua. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu sudah membimbing kami selama 2 minggu di dalam tahun yang baru. Hari ini kami kembali mau mendengarkan firman-Mu, memfokuskan diri kami kepadamu. Bantu kami untuk bisa fokus hanya kepadamu saja, dan bantu kami supaya setelah ini dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amy Dempsey, salah satu director dari InterVarsity Pioneer Camp. Camp musim panas untuk anak dan pemuda yang berbasis pengajaran Kristen. Namun ketika ditanya, dia memberitahu bahwa dia adalah orang yang paling tidak mungkin terlibat dalam hal ini. Tapi ternyata Amy telah terlibat dalam camp ini kurang lebih selama 70 tahun terakhir kehidupannya. Kehidupan Amy dimulai jauh dari camp ini. Dia lahir pada tahun 1942 di tengah keluarga misionaris. Ayahnya adalah seorang misionaris di Bolivia. Kehidupan keluarga ini berubah ketika sang ayah mati sebagai seorang martir. Amy dan keluarganya kemudian kembali ke Kanada. Amy mengikuti camp musim panas pertamanya pada usia 8 tahun. Camp ini ia lalui dengan tidak mulus. Momen-momen camp ini diisi dengan kesedihan atas kematian ayahnya. Akan tetapi, Amy menemukan suatu kedamaian ketika dia menghabiskan waktu bersama Tuhan, baik dalam doa
maupun dalam firman-Nya. Meskipun mengawali dengan sulit, Amy terus menghadiri camp musim panas Pioneer dan memutuskan untuk terlibat dalam pelayanan InterVarsity selama masa remajanya. Dia kemudian menghadiri persekutuan-persekutuan, mengambil pelatihan menjadi seorang konselor dan mulai melayani sebagai konselor di sana, hingga kemudian menjadi craft director di camp tersebut. Setelah menikah pada tahun 1962, Amy memutuskan untuk meninggalkan Pioneer dan mengurus keluarganya. Namun pada tahun 1973, Amy kembali diminta untuk menjadi craft director di camp tersebut. Amy ragu karena berpikir dia punya 4 anak laki-laki yang harus diurus. Tetapi Gary, suaminya, mendorong Amy untuk mengambil kesempatan itu karena sesuai dengan kemampuan Amy. Tanpa dia sadari, satu keputusan itu menjadi awal dari 48 tahun lebih pelayanannya dalam Pioneer dan InterVarsity. Untuk mencatat satu persatu kisah individu yang tersentuh oleh kehidupan Amy merupakan suatu hal yang mustahil. Pelayanan yang dia pimpin dan peran yang dia jalankan selama bertahun-tahun sangat banyak. Namun melalui itu semua, hatinya tetap sama. Ketika Tuhan memimpin Amy ke tempat-tempat yang tidak dia minta dan memanggilnya untuk melayani dengan cara yang tidak dia rencanakan, Amy, selalu mengiyakan. Mungkin dikatakan Amy adalah orang yang paling tidak mungkin terlibat dalam perkemahan ini, tapi dengan rahmat Tuhan dia melakukannya. Amy hanya menjawab panggilan tersebut dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ya, sama halnya dengan hidup kita. Iman membawa kita dapat menjawab panggilan Tuhan dan mengenali kehendaknya dalam hidup kita. Seringkali dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Kristen atau sebagai murid Yesus, kita mendengar firman Tuhan tentang yang namanya iman, hidup dalam iman. Sebenarnya iman itu apa sih? Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ya, beriman itu berarti kita percaya akan Tuhan dan kuasa-Nya, walaupun kita belum melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita beriman di tengah kondisi apapun yang sedang kita alami hari ini bahwa Tuhan pasti pegang kendali atas hidup kita. Kita beriman kalau di masa depan kita akan aman dalam tangan Tuhan. Kita beriman kalau hari ini kita tidak akan kekurangan apapun yang kita butuhkan. Pakaian, makanan, ataupun tempat tinggal. Mengapa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Bukankah burung pipit pun Tuhan pelihara? Masa kita tidak dipelihara? Kita beriman kalau kita pasti bisa lulus kuliah tepat waktu. Kita beriman kalau semua keperluan perkuliahan kita pun pasti Tuhan cukupkan. Sebentar Kak, kalau gitu bedanya beriman sama percaya itu apa ya? Nah ini sedikit tricky nih teman-teman. Beriman dan percaya itu bedanya tipis. Dalam bahasa Inggris, iman disebut faith. Sedangkan percaya itu trust. Dari beberapa sumber yang saya baca tentang perbedaan antara faith and trust, iman dan percaya, saya bisa rangkum seperti ini teman-teman. Yang namanya percaya atau trust itu biasanya saat kita melihat yang sudah pasti. Contohnya, saat kita memesan makanan, katakanlah kita pesan ayam geprek dengan cabai yang banyak. Kita lihat proses pembuatannya di mana ayamnya dibalut dengan tepung, digoreng, lalu ditambah lagi dengan sambalnya, ditambah lagi pakai cabai bubuk tabur, dan kemudian cabai rawit.
Kita percaya kalau ayam geprek ini pasti pedas walaupun kita belum mencobanya. Saat kita melihat air galon yang biasanya kita minum, kita percaya bahwa suatu saat air galon tersebut akan habis karena selalu diminum terus-menerus. Percaya atau trust itu terjadi saat kita melihat sesuatu yang kita tahu sudah pasti atau hampir pasti terjadi. Berbeda dengan yang namanya iman atau faith. Dalam pengajaran dasar kekristenan, dalam buku Pola Hidup dalam Kerajaan Allah yang gereja kita gunakan, kita mengenal 3 iman. Pertama adalah iman yang menyelamatkan, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Iman percaya bahwa Yesus Kristus merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua adalah iman yang bertumbuh, yaitu iman yang didapatkan melalui perenungan akan firman, berdoa, bersekutu, dan bersaksi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah karunia iman. Karunia ini muncul saat Roh Kudus bekerja. Nah, iman yang kita bahas hari ini adalah iman yang kedua, yaitu iman yang bertumbuh. Ibrani 11 ayat 1 dalam versi NIV-nya menulis demikian. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kata confidence jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah keyakinan atau percaya diri. Sementara assurance artinya adalah jaminan atau kepastian. Wow, kita bisa lihat nih perbedaannya. Iman itu suatu keyakinan terhadap apa yang kita harapkan dan kepastian walaupun kita belum melihatnya dengan mata kita. Kita percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa walaupun kita belum melihat hasilnya saat ini. Kita percaya dan berharap akan suatu hal karena kita yakin janjinya pasti ditepati. Kalau hari ini rasanya kuliah susah banget. Kita lagi skripsian, dosennya susah banget ditemuin, di chat gak bales-bales. Kita beriman kalau kita bisa lulus tepat waktu walaupun rasanya gak mungkin banget. Kita percaya akan penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Selama kita lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa lulus tepat waktu. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Gideon. Kisah Gideon ini ada dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai ke-8. Siapa sih Gideon ini dan apa yang dilakukannya sehingga kita perlu belajar tentang iman lewat hidup Gideon. Yang pertama teman-teman, dengan iman Gideon menjawab panggilan Tuhan. Kita lihat dan sama-sama baca ya teman-teman di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon, anaknya, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Kita tahu dari ayat ini, Gideon itu adalah anaknya Yoas, orang Abiezer. Dan apa yang sedang dilakukan Gideon? Dia sedang mengirik gandum sambil bersembunyi supaya enggak ketahuan orang Midian. Karena pada saat itu dikatakan Israel sedang dalam cengkraman orang Midian. Nah, pada saat kondisinya di tengah-tengah mengirik gandum sambil sembunyi-sembunyi, justru malaikat Tuhan menampakkan diri di depan Gideon dan berkata demikian di ayat 12. Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Kalau diperhatikan, kok rada aneh ya. Malaikat bilang Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Sedangkan Gideon ini lagi bersembunyi. Loh, gak salah orang nih.
Yakin nih malaikat Tuhan gak salah orang nih. Kan kayaknya sangat berlawanan gitu ya. Dan respon Gideon tercatat di ayat yang ke-13 dan 14. Yuk kita baca bareng-bareng teman-teman. 1, 2, 3. Jawab Gideon kepadanya, "Maaf Tuan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka mengatakan, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Thank you teman-teman. Ketika mendapat panggilan Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Midian, respon Gideon gak langsung bilang, "Yes Lord, ini aku siap." Dia bukan tipe orang yang excited atau senang dengan challenge atau tantangan. Dia aja masih takut sama orang Midian. Jadi dia coba uji dulu nih, beneran Tuhan bukan sih yang memanggil dia? Di ayat selanjutnya, ayat 17 sampai 18, Gideon meminta Tuhan untuk membuktikan kalau itu benar Tuhan yang memanggil. Dengan meminta Tuhan untuk tinggal dan Gideon mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Sampai akhirnya Gideon percaya dan menjawab panggilan tersebut. Kita lihat sikap Gideon saat Tuhan panggil. Awalnya dia mencoba untuk menguji dulu, beneran ini panggilan Tuhan atau bukan ya? Lalu setelah dia tahu betul bahwa Tuhanlah yang berbicara kepadanya, respon Gideon saat disuruh untuk menghancurkan Baal, dia gak banyak tanya, gak banyak babi bu, gak ada tapi Tuhan. Dia langsung melakukan yang Tuhan perintahkan karena dia percaya, dia beriman sama Tuhan. Kalau Tuhan udah panggil dia, Tuhan sendiri yang akan menyertai dia. Sebenarnya Gideon pun bukannya dengan gagah berani langsung melakukan perintah Tuhan. Di ayat 27 kita lihat, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan dilakukannya seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari, tetapi pada malam hari. Gideon masih punya rasa takut kalau ketahuan sama keluarganya. Maka dari itu dia melakukannya malam hari dan dia membawa 10 orang lain yang bantuin dia. Sama halnya dengan kita saat ini teman-teman. Kalau Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu, mungkin awalnya kita gak yakin ini beneran panggilan Tuhan atau bukan ya. Keadaan pun gak secara otomatis berubah drastis begitu kita berusaha menjawab panggilan Tuhan. Tapi kita yakin, kita beriman saat Tuhan sudah panggil kita, Tuhan yang akan menyertai kita sampai akhir. Saat ini Tuhan panggil kita untuk kuliah di suatu kampus. Kita tahu Tuhan tempatkan kita di kampus tersebut untuk maksud tertentu. Mungkin kondisinya gak mudah, bayar kuliah selalu mepet, dan kita sampai harus kerja part-time sambil belajar. Capek mungkin rasanya, ada keraguan apakah ini jurusan yang tepat buat saya salah jurusan gak ya? Mungkin awalnya kita gak tahu dan kita ragu, tapi percayalah kalau Tuhan sudah tempatkan kita di jurusan ini dan di kampus ini, berimanlah kalau Tuhan punya tujuan buat kita dan Tuhan sendiri yang akan bawa kita lulus tepat pada waktunya. Dengan semua kebutuhan kita akan Tuhan cukupkan. Iman memampukan kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Yang selanjutnya yang bisa kita pelajari dari iman Gideon adalah dengan iman Gideon taat. Gideon akhirnya mengumpulkan pasukan untuk berperang melawan orang Midian. Tapi kita lihat Tuhan berfirman pada Gideon dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2, 3, dan 7.
Kita baca bareng-bareng di ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat 3, sekarang serukanlah kepada rakyat, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, angkat kaki dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tertinggal 10.000 orang saja. Kemudian Tuhan bilang masih kebanyakan. Sampai akhirnya dalam ayat 4-6 tersisa hanya 300 orang dari 32.000 orang. Dan di ayat yang ke-7 kita baca bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi rakyat yang lainnya boleh pergi ke tempatnya masing-masing. Wow, teman-teman, kita sama-sama tahu kalau Gideon ini bukan orang yang biasa berperang. Kerjaan dia di awal aja hanya mengirik gandum. Dia juga bukan politikus yang bisa menginisiasi untuk berdamai dengan orang Midian. Tapi kita lihat respon Gideon. Saat Tuhan bilang pasukannya kebanyakan dan minta dikurangi dari 32.000 menjadi 10.000, ya oke lah, Gideon nurut, Gideon taat. Meskipun ya 10.000 mungkin harus ekstra effort atau kerja keras banget gitu ya. Tapi Tuhan malah bilang kurangin lagi sampai 300. Gak salah nih. Respon saya kalau jadi Gideon mungkin mempertanyakan, gak salah nih Tuhan. Yang benar Tuhan, jangan bercanda dong. Tapi lihat yang Gideon lakukan. Dia taat. Dia tahu, dia percaya ini Tuhan kok yang nyuruh, pasti Tuhan juga yang akan tanggung jawab. Walaupun sepertinya dalam hati masih ketar-ketir ya, apa iya cuma 300 orang pasukan bisa menang. Tapi Gideon memilih iman di atas apapun yang mungkin bisa dia rasakan. Dia taat sama perintah Tuhan yang mungkin kelihatannya gak masuk akal, di luar nalar, dan gak mungkin banget, mustahil. Tapi karena iman, Gideon bisa taat. Imannya mengalahkan ketakutan. Faith and fear tidak bisa berada dalam satu tempat yang sama. Antara ketakutan akan mengalahkan iman atau iman yang akan mengalahkan ketakutan. Sekarang coba cek kondisi kita. Jika kita masih tidak taat sama perintah Tuhan, coba kita tanya sama diri kita sendiri. Apakah saya sedang dikuasai oleh rasa takut sehingga mematikan iman saya kepada Tuhan? Perintah Tuhan untuk memberikan perpuluhan misalnya. Tapi kita rasanya sulit banget untuk taat. Coba kita cek. Kita percaya gak sih kalau dengan uang pas-pasan Tuhan bisa mencukupkan bahkan memberkati kita dengan berlimpah? Kalau kita beriman, kita pasti taat. Kalau takut, ya sebaliknya, kita bisa jadi gak taat sama perintah Tuhan. Perintah lainnya untuk jangan khawatir akan hari esok. Tapi hari ini kita masih suka takut, bahkan overthink sama masa depan kita. Coba cek, apakah kita sudah benar-benar beriman kalau Tuhan yang memegang masa depan kita atau kita belum beriman. Iman yang mengatasi apa yang mungkin kita rasakan, yang membuat Gideon juga bisa taat sama kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari iman Gideon adalah dengan iman Gideon bertindak. Dalam Hakim-Hakim 7-8, kita bisa lihat Gideon bertindak untuk melawan orang Midian. Kalau kita baca kisah Gideon ini, Tuhan tidak serta-merta memberitahu Gideon step by step detail yang harus dia lakukan. Tuhan memberi perintah dan tanda untuk meneguhkan iman Gideon. Tapi kemudian dia bertindak menggunakan akalnya dan tentu saja hikmat dari Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Tuhan gak selalu berbicara kepada kita detail setiap hari apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak selalu memberikan resep lengkap dan detail
dari apa yang harus kita lakukan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk bertindak melalui pilihan-pilihan yang ada. Yakobus 2 ayat 17 mengajarkan pada kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Gideon pun selain beriman, dia juga bertindak. Dia melangkah dan tidak hanya diam terus-menerus dan menunggu. Kita lihat iman yang membuat Gideon berani untuk bertindak. Dia percaya at the end Tuhan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Israel melalui dia. Itulah yang membuatnya berani dan bertindak. Lanjut, yuk kita baca bareng-bareng Hakim-Hakim 7 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Ia membagi ke 300 orang itu dalam 3 pasukan dan menyerahkan ke dalam tangan mereka semua sangkakala dan kendi kosong dengan obor dalam kendi itu. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikan aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Ketika aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ketika aku dan semua orang yang bersama aku meniup sangkakala, haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Thank you teman-teman. Gideon bukan orang yang biasa perang, tapi dia cerdik. Sebagaimana dia cerdik mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, dia juga cerdik membuat strategi perang sedemikian rupa untuk mengalahkan orang Midian. Menurut saya pribadi, strategi Gideon ini sangat keren. Dari tindakan Gideon ini, saya bisa lihat Tuhan itu gak sembarang pilih orang untuk menggenapi panggilannya. Saat Tuhan memanggil orang untuk menggenapi panggilannya, Tuhan juga sudah tahu kalau orang ini akan mampu melakukannya. Karena tentu saja Tuhan sudah mempersiapkan dirinya. Bisa saja kalau Gideon gak taat dan menolak panggilan Tuhan, dia gak akan tahu kalau ternyata dirinya bisa membuat strategi untuk perang. Panggilan Tuhan memang membuat kita keluar dari zona nyaman kita untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan kita yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu kalau kita punya kemampuan tersebut. Hari ini mungkin teman-teman juga sedang berada di luar zona nyaman, tapi percayalah ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan ini adalah karena Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita sehingga setiap kita bisa memenuhi panggilannya. Strong in faith. Teman-teman, dari kisah Gideon ini kita mempelajari suatu hal yang luar biasa tentang iman yang dimiliki oleh Gideon. Iman membuat kita dapat menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Iman membuat kita taat dan iman juga membuat kita dapat bertindak. Di tengah kondisi apapun kita saat ini, mungkin rasanya saat ini kita sedang takut. Kita bahkan gak tahu apa yang harus kita lakuin di tahun ini. Tapi percayalah, kalau Tuhan selalu punya tujuan spesifik untuk hidup kita, dan Ia mau kita menggenapi tujuan tersebut yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami belajar bahwa kami memerlukan iman, dan bantu kami Tuhan untuk terus melatih iman kami, belajar percaya bahwa Tuhan memberikan keadaan ini untuk membangun iman kami agar lebih bergantung kepada-Mu. Tuhan yang bantu supaya kami bisa lebih lagi mempergunakan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami dengan sebaik mungkin sehingga kami bisa menjalankan panggilan yang daripada Tuhan. Hari ini hamba-Mu melepas berkat bagi semua teman-teman yang mendengarkan ibadah. Tuhan yang berkati dengan hati yang penuh tujuan daripada Tuhan, kiranya ada fokus yang tidak terguncang oleh keadaan, dan kiranya fokus tersebut bisa melahirkan dampak-dampak yang memuliakan nama Tuhan. Setiap teman-teman yang sudah menerima berkat, kita sama-sama bilang amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa dan konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR yang tersedia dan para konselor akan dengan senang hati membantu teman-teman sekalian.
Tuhan memberkati.